Mari kita membacakan bersama-sama Matius 2 ayat 1 sampai 12. 1, 2, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Puji Tuhan. Saudara, kalau menyadari cerita ini hanya ditulis oleh Matius, tidak ada di Injil yang lain. Ya, spesifik. Cuma Matius yang tuliskan bagian ini untuk kita semua. Tamu dari timur. Ya, saudara-saudara, ini cerita yang simple, yang sederhana, ya. Selalu menjadi topik yang terus dibicarakan di dalam perayaan Natal, ya, di seluruh dunia. Karena orang Majus, iman mereka kita celebrate. Anugerah Tuhan, ya, itu luar biasa. Itu orang Majus itu, saudara-saudara, mengundang banyak imajinasi kita, kan? Paling tidak kita kalau ngelihat sebenarnya saudara-saudara di gambar-gambar kartu Natal gitu ya. Saudara kan sering melihat tuh 3 orang kasih hadiah. Ya, kasih hadiah apa saudara? Terus di apa itu ilustrasinya dikasih 3 unta, ya. Terus dibikin siluet-siluet gitu naik ke bukit gitu. Waduh, indah saudara-saudara. Ya, itu tidak salah. Saudara, nggak apa-apa ya, tetapi kan sebenarnya bukan 3 ya, kita tahu. Kitab suci tidak mengatakan jumlahnya, ya saudara-saudara, hanya dari 3 hadiah itu, ya. Nah, jadi di gambar-gambar itu ada juga ditambahkan boleh 3 orang, saudara bawa hadiah di unta, ya, juga ditambahin 1 rumah, ya, yang kecil ada di situ seorang anak dan Maria dan Yusuf. Wah, sangat mengundang imajinasi, saudara-saudara. Itu kita juga tidak diberitahu, saudara-saudara, apa sih sebetulnya ini, detailnya ini di dalam Matius ini. Ya, apakah mereka itu adalah bangsawan? Kita tidak tahu. Saudara, apakah tamu-tamu kita ini orang-orang seperti raja gitu ya, seperti dituliskan di dalam Mazmur 72 ayat 10. Itu tafsirannya bisa ke situ kadang-kadang itu. Jadi, di situ dituliskan begini, raja-raja dari Tarsis ya, datang membawa persembahan. Itu kita tidak sure, karena Matius tidak bicara sama sekali. Ya, kalau saudara tahu lagu We Three Kings, itu lagu Majus ini, yang 3 itu, ya meskipun tidak 3 jumlahnya ya, itu lagu-lagu koleksi tradisional daripada Natal, saudara. Dan juga tradisi juga ada yang bilang bahwa wah ini betul-betul mengundang imajinasi kita ya. Saudara tahu Melchior dari India. Jadi mereka kasih nama itu. Kalau diceritain itu bisa jadi
menggugah semangat kita ya. Tapi saya tidak ceritakan 3 orang ini. Itu Melchior dari India. Ya, lalu Baltasar dari Mesir. Ya, dari Kaspar dari Yunani, mewakili emas, kemenyan dan mur orang-orang itu. Luar biasa imajinasi manusia ya. Dan kitab suci juga tidak kasih tahu kita, Saudara, kapan waktunya tepatnya mereka tiba di Bethlehem. Ya, mungkin sekali karena Herodes itu Saudara suruh semua membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun, ya. Dan itu perjalanan itu panjang sekali, Saudara, dari tempat mereka ke Bethlehem itu. Ya, jadi saudara-saudara, kemungkinan Yesus pada waktu ditemui itu umurnya sekitar 2 gitu. Ya, dari situ kita bisa mengira-ngira dan kelahiran Yesus itu kira-kira tahun 5 sebelum Masehi. Ya, kalau dihitung daripada Herodes. Saudara-saudara, jadi fakta di Alkitab itu yang saya sebutkan tadi, Saudara, tidak ada faktanya di Alkitab gitu ya. Peristiwa-peristiwa tadi. Dari musik, daripada asal mereka, saudara-saudara, ataukah mereka orang Kasdim, ya, Kasdim itu Babel, ya, ataukah Persia, ya, Arab, kita tidak tahu. Memang itu tidak tertarik dibicarakan. Ya, jadi mengundang spekulasi, mengundang imajinasi, tapi fakta bahwa Alkitab itu catat ada Majus ini. Ya, pasti itu ada satu fokus yang ingin Tuhan kabarkan kepada kita. Ya, apa sih fokusnya gitu yang ingin kita belajar? Ya, saudara-saudara. Itu satu fakta ya, saya secara general dulu kasih preview kepada saudara ya dari khotbah ini. Jadi itu satu fakta, Saudara, bahwa orang yang tidak percaya, kan itu mereka itu bukan orang percaya. Yaitu orang kafir yang sembah dewa-dewa. Ya, Saudara. Fakta bahwa orang yang tidak percaya itu bisa datang menyembah Mesias. Itu, Saudara. Jadi yang kitab suci beritahu kepada kita itu bukan nama mereka. Ya, ada Melchior, Baltasar, segala bukan, Saudara. Bukan juga tempat asal mereka, tidak. Jumlah mereka, baju mereka, kematian mereka, penguburan mereka tidak dicatat semua. Tetapi saudara, yang dicatat mereka pergi ke Bethlehem. Untuk, apa saudara? Menyembah Yesus itu. Seperti kalimat di nyanyian tadi. Pergi ke Bethlehem. Datang kepada Yesus, sembah dia. Nah, itu menjadi ya, sesuatu fokus yang kita harus miliki di dalam hati kita. Di dalam bulan Natal ini. Saudara-saudara. Itu yang luar biasa yang dikasih tahu kitab suci itu. Itu kasih tahu iman yang luar biasa, saudara-saudara. Yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi mereka melihat Yesus yang masih kecil, saudara. Anak kecil. Tetapi orang-orang ini, saudara, melihat anak itu adalah Allah. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, mereka tidak baca kitab suci. Seperti orang Farisi ahli Taurat itu, tidak. Ya, dan yang luar biasa, saudara-saudara, setelah mereka melihat anak kecil itu Allah, mereka menyembah Dia. Itu. Jadi ini kan bukan cuma pengetahuan kognitif ya, tetapi juga turun ke hati. Menyembah. Ada action. Jadi knowledge menghasilkan action. Ya, saudara-saudara, ini adalah cerita iman yang luar biasa, ya. Dan iman seperti ini, saudara-saudara, para teolog-teolog itu menyamakan dengan iman daripada yang di pinggir Yesus itu, perampok itu, yang bertobat itu. Itu iman orang Majus itu bisa disamakan dengan iman perampok yang di pinggir Yesus yang bertobat. Kok bisa, saudara? Itu dia bisa melihat Yesus yang sekarat di atas salib. Dia bisa melihat Yesus yang sekarat, yang sudah mau mati, berdarah-darah seperti itu, saudara. Dia berkata seperti ini. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wah, itu iman yang luar biasa, saudara. Dia melihat kemuliaan terbesar di dalam Kristus. Melalui hal yang paling memalukan itu. Telanjang, saudara, waktu itu Yesus. Kok raja seperti ini? Sudah sekarat pula.
Saudara-saudara, itu iman yang luar biasa, yang juga kembali kepada Majus itu. Yang bisa melihat juru selamat, Allah yang menjadi manusia di dalam diri anak kecil itu. Punyakah kita hati begitu, saudara? Punyakah kita tuh hati yang ke Bethlehem, cari Yesus dan menyembah Dia? Itu hatinya. Yang bukan terkunci di dalam gambar kartu-kartu yang indah dan pohon Natal yang cantik-cantik. Tidak terkunci, itu hanya sarana yang membawa kita kepada yang aslinya. Di dalam kehinaan ada kemuliaan. Di dalam kerendahan ada Maha Besar. Di dalam ketelanjangan ada kebesaran seorang raja yang tiada terhingga. Ingat aku, kalau engkau datang sebagai raja itu. Saudara-saudara, ini faktanya. Majus itu. Jadi orang tidak percaya itu, saudara, bisa datang menyembah Mesias. Jadi artinya apa yang mau dikasih tahu sama kita, saudara? Itu ternyata ada anak-anak Tuhan yang sejati, ya, di tempat-tempat yang kita tidak pernah pikirkan. Gitu. Yang masih in the coast di luar. Belum masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara-saudara, di sini kita belajar tentunya Roh Kudus, ya, yang bisa membawa jiwa-jiwa itu dengan cara mereka sendiri. Caranya bagaimana, saudara? Majus. Itu Majus itu kan orang-orang yang suka neliti apa, saudara? Bintang. Makanya ketika mereka lihat bintang, wah, ini ada sesuatu visi yang ajaib. Nah, itu Tuhan yang buka. Tapi bidang yang mereka tekuni, saudara-saudara, itu duniawi. Itu sekuler. Jadi saudara-saudara, Majus itu mereka dibawa melalui bidang yang mereka tekuni, yaitu astronomi. Ya, mereka adalah ahli-ahli astronomi. Jadi mereka suka menyelidiki bintang dan mereka dibawa kepada Yesus melalui bidang itu. Ya, saudara. Saudara, kalau punya anak ingin sekolah apa, saudara jangan tuntut nanti kamu kalau sudah lulus bisa kasih bapak balik berapa uangnya. Jangan. Karena itu rencana Tuhan buat mereka. Tuhan bisa pakai semua bidang yang mereka ingin sekolah di dalam pimpinan Tuhan, ya, saudara-saudara, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Saya sendiri sudah menjelajah bidang gambar, bidang musik, sampai akhirnya Tuhan bawa menjadi hambanya. Kalau tidak ada itu, saya tidak akan berdiri di sini. Mirip seperti Majus itu. Kalau tidak ada bintang astronomi yang mereka suka, mereka tidak datang ke Bethlehem. Justru Tuhan pakai bidang sekuler, bidang yang mereka tekuni, bawa. Ya, kita semua bersemangat, saudara, di dalam penginjilan itu. Kenapa? Karena ada harapan ini. Roh itu bekerja. Saudara, masih ada banyak orang-orang itu seperti Majus ini. Tapi Tuhan sudah mencatat mereka, namanya di buku kehidupan. Siapa yang temuin? Kita yang harus temuin. Mungkin itu disimpan di kantormu. Mungkin itu disimpan di sekolahmu. Atau teman-temanmu. Itu seperti Majus-Majus itu yang saudara harus temukan. Saudara-saudara, mereka tersembunyi di situ. Tetapi Kristus sangat mencintai mereka. Dan mereka akhirnya bisa dibawa mencintai Kristus. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Dan nanti saat kita sudah di surga semua, sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ya, mereka sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Yang penting kita selalu, saudara-saudara, diingatkan untuk tugas kita menjadi saksi, gitu. Jalankan tugas kita, ya, sebagai garam, sebagai terang itu, jalankan. Bawa mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian yang kita baca di hari Natal ini, saya mengajak saudara merenungkan teladan. Ya, teladan daripada tamu dari timur ini. Oke, ada 3 hal, ya. Mereka memberikan 3 teladan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah teladan hati. Oh, hati itu yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, itu selalu Tuhan melihat hati kita, ya. Jadi, apa yang kita bisa pelajari, saudara, di dalam bagian tadi, tidak selalu mereka yang punya banyak hak istimewa, saudara, ya. Di dalam hal kerohanian, itu menjadi yang paling menghormati Kristus. Ya. Jadi, saudara-saudara, seharusnya kita pikir bahwa yang paling dianugerahi berkat, saudara, dan anugerah, ya, khususnya berupa pengetahuan akan Mesias, ya, yang akan lahir, itu siapa, saudara? Orang Yahudi.
Gitu. Karena mereka punya kitab suci. Benar nggak? Mereka punya kitab suci PL itu. Jadi orang Yahudi itu khususnya Farisi, ahli Taurat. Saudara, itu tidak main-main loh, Farisi ahli Taurat. Tiap hari mereka menyalin itu. Aduh, luar biasa. Tiap hari pegang kitab suci, tiap hari menyalin, khususnya Mika itu yang ketemu itu, saudara. Hai Bethlehem Efrata, darimu akan bangkit seorang. Saudara, itu tuh tiap hari mereka baca. Jadi harusnya saudara ketika mereka baca, ketika mereka tulis, ngopi itu, saudara, mendengar berita juru selamat telah lahir, harusnya mereka apa saudara? Mereka menjalankan, mereka menjadi orang-orang yang pertama yang pergi ke Bethlehem. Itu harusnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kan itu yang mau Alkitab kasih tahu kita semua. Ya. Jadi ada kontrasnya di sini nih. Antara Majus dengan Farisi dan ahli Taurat. Ya, orang yang di dalam sendiri itu. Yesus itu orang Yahudi loh saudara. Dan mereka sebangsa. Tapi ketika juru selamat mereka lahir, tidak tahu. Tidak mau terima. Saudara, tidak kenali itu. Tapi justru orang yang jauh-jauh dari luar, saudara, bisa datang. Itu. Orang yang diharapkan ternyata malah tidak ada yang mau datang satupun. Justru orang asing yang dari jauh, saudara. Orang yang marginal, yang tidak dipandang oleh dunia. Mereka yang tidak dikenal, mereka yang pertama kali justru merayakan Natal yang sesungguhnya itu. Dan mereka adalah Majus. Saudara-saudara, orang yang merayakan Natal pertama kali itu justru di dalam anugerah Tuhan, keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Orang-orang seperti itu. Orang paling marginal, orang paling sederhana, paling miskin, saudara. Ya, Majus, termasuk gembala-gembala. Itu yang paling hina, yang paling rendah, saudara. Mereka bersuka cita karena Yesus telah lahir. Oh, saudara, kita harus memiliki hati itu seperti mereka. Ya, saudara, Yesus itu yang menjadi sukacita kita. Itu harusnya. Dikembalikan selalu. Ya, gitu. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Di tengah miliknya sendiri. Di antara bangsanya sendiri. Tapi mereka tidak mau terima. Gitu. Mereka orang-orang yang begitu dekat dengan anugerah, saudara. Ya, mereka dilahirkan di Israel. Menjadi keturunan dari Abraham. Orang yang sangat, saudara-saudara, dekat dengan anugerah. Tapi mereka tidak mau datang. Mereka tidak mau pergi. Mereka malah mengabaikan berita itu. Apakah kita seperti itu, saudara? Di tengah segala anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, A, B, C, sampai Z, saudara-saudara, begitu banyaknya. Jangan sampai kita yang hidup paling dekat dengan anugerah, justru paling yang mengabaikannya. Gitu. Tesnya dari mana, saudara? Dari hati kita. Kita banyak bersungut-sungut atau banyak bersyukur. Itu saja. Di dalam hidup itu. Itu tesnya. Itu saudara yang menjawab Tuhan. Saudara-saudara. Jadi ada peribahasa begini, saudara. Semakin dekat seseorang itu dengan gereja, semakin jauh dari Tuhan. Karena gerejanya salah. Maksudnya begitu, saudara. Ya, karena gerejanya itu hanya dia pikir gedungnya. Jadi peribahasa itu, saudara, semakin dekat gereja, semakin jauh dari Tuhan. Yang harusnya sumber anugerah, saudara, sumber ini kok malah jadi dia tuh. Jadi ini bukan artinya saudara baik untuk tidak pergi ke gereja lagi, saudara. Ya, ini bukan permasalahan gedung gereja. Tetapi keakraban yang mau dikasih tahu itu, saudara, di dalam firman ini. Sesuatu rasa familiar kita. Ya, satu keakraban kita. Kepada hal-hal yang rohani, saudara. Itu bisa membawa kita sekaligus untuk membenci hal itu. Karena terlalu familiar dengan hal rohani, kita jadi banyak mengabaikan. Saudara-saudara, Yesus waktu dibesarkan ya di Nazaret, saudara. Dia pernah bilang satu kalimat begini. Aku heran dengan ketidakpercayaan mereka. Ini kalimat tuh sebetulnya, saudara, menjadi teguran keras bagi kita. Ya,
yang adalah setiap minggu pergi ke gereja, melayani dia. Saudara-saudara, aku heran ketidakpercayaan mereka. Itu kalimat untuk orang-orang Nazaret, saudara-saudara. Tempat di mana dia dibesarkan. Bayangkan saudara, 30 tahun Yesus di situ. Jadi saking familiarnya mereka, saking terbiasanya mereka dengan Yesus, saudara. Sampai tidak peka lagi bahwa itu tuh anugerah. Gitu. Jadi jangan sampai kalau saudara tuh pikir bisa hidup sampai sekarang, itu bukan anugerah Tuhan. Jangan pikir gitu. Karena kita tidak tahu, saudara, berapa kali kita dihindarkan dari virus COVID, kita tidak pernah bersyukur. Kita tidak tahu. Karena sudah seringnya terima anugerah, jadi dianggapnya, sudah, itu bukan anugerah. Memang sudah seharusnya saya hidup bersih kok. Sering cuci tangan kok. Enggak, saudara. No such thing. It is by the grace of God. Kita harus peka belajar. Orang Nazaret itu lihat Yesus 30 tahun, saudara. Yesus tinggal dan kerja di situ. Seharusnya, saudara, ini kembali lagi ya, dikontraskan. Nazaret itu jadi tempat yang, paling bersyukur, paling bersuka cita, paling beruntung di atas di seluruh bumi. Harusnya begitu, saudara. Menjadi tempat di mana juru selamat dunia itu dibesarkan. Tetapi justru merekalah yang paling menganggap remeh anugerah Tuhan. Aku heran tentang ketidakpercayaan mereka. Unbelief. Ya dekat sama mereka, saudara. Yesus sendiri, firman yang menjelma menjadi daging itu di situ. Tiap hari mereka lihat dia. Hidup keseharian sebagai tukang kayu. Tapi justru saudara, reaksinya, akibat daripada terlalu dekat dengan Yesus, kok malah jadi bilang begini, saudara. Di mana diperolehnya kuasa itu? Kenapa dia bisa bikin mujizat-mujizat seperti itu? Itu mereka meremehkan dia jadinya, saudara. Ya kan tidak pernah sekolah tinggi. Dia anak Yusuf, tukang kayu itu kok. Lahir juga dari wanita. Maria lagi. Ya saudara-saudara. Jadi kenapa kok dia bisa ngajar seperti itu ya? Nah itu. Meremehkan, mengabaikan, tidak mau percaya, saudara. Itu. Dan cara mereka, saudara, merendahkan Yesus itu, akhirnya, saudara, membuat mereka sendiri tidak bisa percaya kepada Allah. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya karena hatinya itu. Hatinya, saudara, yang keras, tidak mau percaya. Masa tukang kayu? Kan gitu, saudara. Masa anak Maria kok begitu? Itu mah biasa kok. Tukang kayu biasa. Jadi sama, saudara, dunia itu tidak bisa melihat kemuliaan di dalam diri Yesus. Ya itu. Jadi mereka itu tidak mau cepat-cepat pergi ke Bethlehem, itu nggak mau. Karena mereka tidak bisa melihat kemuliaan di dalam diri Yesus sebagai tukang kayu dan sebagai anak Maria. Gitu, di dalam hal Nazaret itu. Yang rugi siapa, saudara? Yang rugi yang mereka sendiri. Gitu. Mereka tidak bisa melihat anugerah lagi, saudara, sebetulnya. Itu sebab, saudara, banyak orang Kristen yang tinggal di dalam kenyamanan, ya harusnya, saudara, menjadi yang pertama percaya, beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukan yang terakhir. Kita harus punya hati seperti itu. Pergi ke Bethlehem. Cepat, saya mau ketemu dengan Tuhan. Selalu mendahulukan hal-hal rohani di dalam hidupnya. Selalu berpikir, saudara, yang baik, yang membangun orang. Yang memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat orang-orang Kristen yang bergereja di bawah tanah, saudara, di negara-negara komunis khususnya, kita tuh seringkali kan kasihan ya melihat mereka. Aduh, kasihan, kita doakan mereka, saudara-saudara, supaya bisa beribadah dengan baik. Tapi kita tuh jangan lupa, saudara, mungkin kerohanian mereka lebih tinggi dari kita. Gitu. Semangat mereka membaca firman Tuhan itu, saudara, sampai hafal. Itu karena mereka tidak bisa beli ini dengan murah. Gitu. Kadang-kadang kita sudah banyak terima anugerah itu jadi mengabaikan. Gitu. Semangat mereka mengabarkan Injil, saudara. Semangat mereka bernyanyi jauh lebih dari kita sebagai jemaat itu. Saudara lihat aja di YouTube tuh. Gimana gereja-gereja bawah tanah itu. Kalau memuji Tuhan, waduh. Nggak ada musik, saudara. Tapi keluar dari hatinya itu begitu. Cepat-cepat ke Bethlehem. I want to see him.
Saudara, bagian Majus itu mengajar kita yang pertama, jangan sampai pengetahuan kita tentang kitab suci itu berhenti hanya di kepala, tapi tidak turun ke hati. Itu yang diajarkan di dalam bagian pertama. Harus turun ke hati, harus menghasilkan satu action. Ya saudara, di dalam bahasa simpelnya itu apa yang kita mengerti harus kita jalankan. Saudara, kalau garam itu kan tidak dimasukin ke dalam sup, apa gunanya? Itu kalimat pendeta Stephen Tong. Apa gunanya? Kalau garam tidak dimasukkan ke dalam sup. Artinya apa, saudara? Harus efektif, harus efisien dimasukin ke tempatnya yang benar. Gitu, saudara. Baru bisa berfungsi dengan baik. Jikalau kita menjalankan kesaksian kita dengan efektif. Ini sudah dibahas minggu kemarin. Saudara. Jadi jangan sampai saudara pengetahuan kita itu berhenti hanya di kepala, ya, harus turun ke hati menghasilkan sesuatu action, saudara-saudara. Herodes itu bertanya kan kepada para imam dan ahli Taurat waktu itu, ya. Di mana Kristus dilahirkan katanya. Kan Majus itu mikir bintang itu kan, wah pasti bawa dia ke pusat, ya saudara, ke Yerusalem. Jadi pergilah ke Yerusalem, saudara. Di mana Kristus dilahirkan? Dan mereka tuh sudah tahu, saudara, karena mereka begitu familiar kan dengan ayat-ayat kitab suci. Di Bethlehem di tanah Yehudea. Itu kitab suci sudah ada di Mika. Ya, hebat sekali, saudara, memorinya. Mereka sudah tahu itu, saudara, di Mika itu. Dituliskan begini kan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, ya, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu di Bethlehem di tanah Yudea. Disitulah akan lahir Raja Juru Selamat dunia itu. Mereka sudah tahu itu, saudara. Tapi malah tidak mau pergi ke Bethlehem. Itu kuncinya sebetulnya. Ya, mereka tidak mau mencari Juru Selamat yang lahir itu. Cuma tahu aja. Mereka tidak mau menaruh percaya, menyandarkan diri kepada Yesus. Jadi kepala mereka penuh firman. Itu yang anehnya. Kepalanya penuh firman, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa loh orang begitu. Itu yang kita harus hati-hati sebagai orang Kristen itu. Jangan sampai saudara hati kita itu penuh firman. Ya saudara-saudara, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu ada dosa yang saudara tidak mau akui kepada Tuhan, dan saudara tidak mau hentikan dosa itu. Itu yang membawa hatimu jauh dari Tuhan. Saudara, justru di hari Natal ini tuh, kita tuh diundang sekali lagi. Pergilah ke Bethlehem. Ya, temuilah juru selamatmu. Akuilah dosamu. Gitu. Kan kamu sudah baca di Alkitab, kan dia itu juru selamatmu. Datang sama dia, akui dosamu. Supaya hatimu bisa dekat sama dia. Tidak mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, saudara. Kita sudah belajar terlalu banyak di GRII ini. Sudah belajar firman terlalu banyak. Saudara, tapi apakah kita sudah turunkan ke hati? Menjadi orang-orang yang berubah hidupnya lebih suci, lebih memperkenan Tuhan. Saudara, hidup menjalankan, menghasilkan buah roh. Hidup mengabarkan Injil secara verbal. Saudara-saudara, itu kesaksian-kesaksian efektif. Marilah kita semua, saudara, tidak puas ya kepada pengetahuan di kepala kita. Kita tidak boleh puas dengan itu. Itu bukan jelek, saudara. Pasti harus ada aspek knowledge. Pengetahuan itu harus ada. Ya ngapain saya khotbah begini, saudara? Kalau bukan isinya doktrin pengetahuan, ada. Itu semua pasti, saudara. Tapi tidak cukup. Gitu. Ya harus, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan memberitahu itu. Bahwa Farisi dan ahli Taurat itu ya begitu, saudara. Pengetahuannya cuma di otak aja gitu. Mereka tahu Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Tapi yang masalahnya hati mereka, saudara. Justru mereka tidak mau ada raja lain, saudara-saudara. Tidak mau itu. Jadi pengetahuannya itu tidak turun ke hati, saudara. Hati mereka itu dikeraskan. Gitu. Karena ada dosa itu yang mereka tidak mau akui. Kenapa, saudara, ada orang yang begitu pandai, IQ-nya tinggi, saudara, tapi melakukan hal-hal yang bodoh? Orang pinter loh, saudara. Ya, kok bisa gitu?
Jadi IQ-nya tinggi, saudara, tapi tidak punya moral. Gitu. Otak yang cerdas itu tidak, saudara, cukup membuat seseorang itu terhindar dari membuat pilihan yang buruk. Jadi jangan kira kita tuh pendidikan saja baik, saudara, sudah cukup ya untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Ya, segala pengetahuan kita itu kalau tidak turun ke hati dan menjadi reaksi kita kepada anugerah Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Saudara-saudara. Di dalam kitab suci itu ada orang yang paling pinter, paling bijaksana, saudara. Tetapi membuat pilihan yang paling buruk di dalam hidup dia. Namanya Salomo. Saudara, kurang apa? Tidak ada orang lebih pinter dari dia loh. Bijaksananya. Tidak ada melebihi dia. Tetapi dicatat di dalam kitab suci, saudara. Dia menikahi wanita asing yang mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Kok bisa? Jadi ibaratnya, saudara, dia sudah belajar doktrin begitu banyak. Dia sudah melayani Tuhan. Kok pacaran sama orang bukan Kristen? Kan gitu, saudara. Saudara tidak boleh bermain-main terhadap hal ini. Ini di dalam kitab suci sudah dikasih tahu. Saudara, meskipun tetap ada anugerah Tuhan untuk keluarga-keluarga tertentu. Tapi kita tidak boleh melihat itu. Saudara, firman Tuhan itu harus kita ikuti. Jangan kamu pacaran dengan orang tidak seiman. Itu yang akan merugikan dirimu sendiri. Saudara, taruh bom waktu. Gitu. Jadi Salomo itu begitu, saudara. Dia menikahi wanita asing. Padahal kurang apa, bijaksana sudah segudang. Saudara, pengetahuan sudah luar biasa kalau dicek IQ-nya itu. Tapi dia mencondongkan hatinya. Itu loh, hati, saudara. Masalahnya itu. Hatinya dicondongkan kepada Allah lain. Ya, gitu. Kita boleh tanya masing-masing, saudara. Apa Allah-Allah lain di dalam hidup kita? Ya itu. Apa yang paling banyak kita pikirin setiap hari, itu Allah lain itu. Saudara, kalau kita berpikir firman Tuhan setiap hari, wah itu yang benar. Karena Allah ada di situ. Saudara-saudara. Akibatnya apa, saudara? Akibat daripada orang banyak pengetahuan tidak turun ke hati, ya itu. Akibatnya Tuhan menghancurkan kerajaan dia. Itu akibatnya. Itulah sebabnya, saudara, firman Tuhan itu berkata, jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi bukan cuma jaga hati aja. Kalau jaga hati, oh iya kita semua jaga hati ya, saudara. Tapi kalau dengan segala kewaspadaan itu, berarti dia tuh setiap kali, saudara, berdoa di dalam roh itu, orang ini. Berdoa di dalam roh itu artinya dia kemana-mana ingat Tuhan terus. Ya, saudara, di dalam dia mengambil keputusan, dia ingat Tuhan. Gitu. Ya, di dalam dia kadang-kadang saudara-saudara aksinya terlalu sombong, dia ingat direndahkan hatinya. Ya, kalau dia terlalu minder, dia ingat disejajarkan, dinaikkan. Itu oleh Roh Kudus. Jadi dia tuh terus, saudara, menjaga hati dengan kewaspadaan. Ya, karena hati kita itu gampang sekali, saudara, melekat kepada Allah lain. Tuh, seperti Salomo aja begitu. Apalagi kita semua, saudara, yang bijaksananya nggak ada setengahnya dia. Ini bukan excuse ya, saudara. Tapi firman Tuhan sudah memberitahu kita. Jaga hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudara. Dan orang Majus itu sudah memilih yang terbaik. Ya, kita kembali. Kita belajar dari mereka. Teladan hati mereka. Mereka bukan saja tahu dari otaknya. Tapi pergi ke Bethlehem. Itulah action. Mereka bukan saja pergi, saudara, tapi memberi. Mereka memberi mur, emas, kemenyan, saudara. Dan yang pertama di sini saya ingin, saudara, kita bisa meneladani mereka di dalam memberikan mur. Saudara, kita tidak lagi pegang mur sekarang, saudara, memang. Tapi mur itu kan apa sih, saudara? Itu kan lambang dari kematian Yesus. Tapi Tuhan itu tidak nolak, saudara, orang yang datang kepada dia dengan hatinya itu. Meskipun dia itu masih kafir itu. Saudara, tapi dari hatinya itu mereka persembahkan mur. Ini kurang ajar loh.
Ini persembahan untuk orang mati, saudara. Untuk nanti dia dimatikan. Ini sekarang dimurin dulu. Kan Tuhan waktu disalib kan terima itu, mur. Anggur asam itu. Saudara. Ya toh, yang pertama dia tolak. Ya, yang kedua benar-benar haus dia cicipi, saudara. Artinya biar saya menderita. Tidak perlu dibius. Memakai mur itu jadi biusan juga itu. Jadi saudara-saudara, kita juga di dalam, kan mur itu lambang dari kematian Yesus ya saudara, yang berkuasa menyucikan dosa kita. Jadi kita itu bisa datang kepada Yesus itu, saudara, membawa persembahan mur kita. Apa sih itu saudara? Hadiah kita, hati kita, mur itu. Ya, saudara-saudara, hati kita sendiri berikan kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan tuh bicara, Tuhan Yesus, saya tahu saya tidak sempurna. Ya, saya bukan orang sempurna. Itulah pengalaman kerohanian, saudara. Orang yang datang kepada Tuhan. Yang benar itu begitu. Bukan merasa diri benar, merasa diri mulia. Tidak, saudara. Orang yang sudah ketemu Tuhan, pasti merasa dirinya, saya tahu saya tidak layak, saya tidak sempurna, saya orang berdosa. Itu attitude yang benar. Di dalam orang yang rohaninya makin tinggi, makin dia merasa tidak layak. Dia ngomong begitu, Tuhan saya kasih hati saya. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya orang yang lemah dan berdosa. Saya tahu saya harus menanggung hukuman. Tetapi saya sadar ya Tuhan, Engkau yang sudah menanggung untuk saya di kayu salib. Engkau mati mengganti saya. Dan saya percaya itu Tuhan. Sekarang saya mohon Tuhan terimalah aku. Terimalah hatiku sebagai anak-Mu selamanya. Itu persembahan mur yang luar biasa. Ini hadiah hati kita jauh lebih besar daripada mur. Saudara yang hanya materi itu. Itu penyerahan yang kita bisa ucapkan sebagai orang percaya saudara. Kita mengucapkan lagi doa seperti ini sekarang seperti Majus. God receive me. Kita serahkan saudara dengan iman. Serahkan diri kita sepenuhnya. Sebagai anak dia. Itu sangat berkenan di hati Tuhan. Persembahan yang keluar dari hati kita yang percaya, saudara. Itu hadiah yang terbesar. Yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Hadiah itu memang yang Tuhan, saudara-saudara, yang ingin Tuhan inginkan. Ketika ia mengutus Yesus ke dunia. Saudara sekalian, hati kita, ya, hadiah hati kita itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di hadapan Tuhan. Yaitu persembahan diri kita. Kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menerimanya. Itu persembahan mur yang paling berharga di mata Tuhan. Bagaimana kondisi hati kita sekalian, saudara? Memang tidak ada yang layak. Tetapi dia yang sudah mati mengalirkan darah. Itu yang melayakkan kita. Yang Tuhan mau bukan hanya pengetahuan kita. Oh iya, Yesus sudah mati menebus saya. No. You give your heart to him. Berikan hatimu kepada Yesus yang sudah mati itu. Itu yang dia mau. Saudara-saudara. Jadi bukan cuma pengetahuan, oh Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas salib. No. Itu tidak cukup. Kamu mau berikan hatimu. Jadi jangan saudara-saudara, oh enggak, saya nggak bisa. Saya kurang ini, saya kurang itu. Saya tidak mau melayani Tuhan. No. Itu bukan sikap yang benar. Sikap yang benar itu begini. Saya memang tidak layak. Tapi Tuhan sudah melayakkan saya. Itu. Saudara-saudara. Saya memang tidak bisa. Tapi Tuhan yang kasih saya bakat. Saya memang tidak bisa nyanyi seperti Luciano Pavarotti dong. Nggak bisa saudara-saudara. Ya tuh, wow. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Tuhan terima. Kalau persembahan kita dari hati itu. Ya saudara-saudara. Asal nggak falas ya saudara. Kalau falas juga. Ya saudara, memang ada aspek profesional di dalam musik itu. Ya kita harus bicara, tapi saya tidak bicarakan di sini. Tapi hati, ya saudara-saudara itu. Jaga hati kita, ingat selalu jaga relasi dengan Tuhan. Tidak layak itu bukan berarti tidak mau kita melayani dia, saudara. Bukan, tidak layak Tuhan layakkan. Tuhan sudah mati untuk kita, dia melayakkan saya. Justru dia senang kalau kita melayani dia. Ya gitu saudara, jaga hati kita. Kalau masih ada anugerah belajar bersyukur. Lebih baik sedikit anugerah daripada banyak pemberian, saudara. Karena hadiah tidak mungkin menyelamatkan kita. Tetapi anugerah itulah yang membawa kita kepada Yesus. Berikan hati kita.
Yang kedua, saudara, itu teladan komitmen. Ya, jadi dari orang Majus ini, kita belajar komitmen, saudara. Apa sih komitmennya, saudara? Itu tingkah laku orang Majus itu yang dicatat dalam bagian ini, itu menjadi teladan bagi kita semua. Kelakuan mereka, saudara. Apa kelakuannya? Mereka punya komitmen rohani yang begitu tinggi. Luar biasa, saudara. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari perjalanan mereka. Itu tuh jauh sekali loh, saudara. Mungkin 1 tahun itu jalan. Itu jauh sekali, saudara. Dari tempat mereka pergi ke Yerusalem. Lalu ke Bethlehem. Bukan saja jaraknya yang jauh, saudara. Tetapi juga apa, saudara? Kesulitan, bahaya, segala macam. Kita tidak bisa bayangkan itu, saudara. Apa tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Dari perjalanan dari rumah mereka ke rumah di mana Yesus ada. Ya, belum lagi harus tinggalkan keluarga mereka. Waduh, semua ini, saudara, harus mereka hadapi, harus mereka tempuh. Dan mereka bukan saja rela, saudara, tapi menetapkan hati mereka. Itu yang Tuhan senang. Jadi di awal itu, saudara, sudah menetapkan hati. Komit. Nih. Ya, mau nggak komit? Mau. Itu, saudara. Bisa. Ya. Jadi, saudara-saudara, sebelum saya menghabiskan, saya tidak akan berhenti. Gitu loh. Sebelum saya, saudara-saudara, membaca dari awal hingga akhir, saya tidak akan berhenti. Saya tidak mau menjadi malu ketemu Tuhan nanti. Belum baca firman-Nya 1 kali habis. Dari Kejadian sampai Wahyu. Masa orang Kristen begitu, saudara? Ya kan? Itu sama. Orang Majus juga begitu. Tetapkan hati saya. Tantangan apapun di tengah, saya maju terus. Gitu, saudara. Sampai akhirnya masuk ke Bethlehem. Masuk ketemu Yesus. Karena Tuhan senang dengan komitmen mereka awal itu. Saudara ngerti nggak? Banyak tantangan. Apalagi ketemu kitab bilangan, saudara. Waduh. Setengah mati. Imamat setengah mati, saudara. Tapi komit. Ya gitu. Apapun tantangan, maju. Akhirnya habis. Gitu, saudara. Itu aja yang saya minta Natal ini. Saudara, komitmen itu. Jadi, saudara, orang-orang yang sudah komitmen ini pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan tuh ingin melihat hatinya. Itu komitmen dia di awal tuh mau atau enggak. Karena kekuatan itu kan Tuhan yang kasih. Gitu. Jadi, orang semacam ini, saudara, tidak menghiraukan ya tantangan-tantangan yang ada. Mereka sudah tetapkan hati. Saya mau melihat raja itu. Yesus, raja orang Yahudi. Oh, saya mau. Saya tidak mau berhenti di tengah. Saya mau sampai ketemu dia. Adakah keinginan kuat seperti itu, saudara, di hati kita? Ya, untuk lebih kenal Yesus, saudara, untuk lebih cinta sama dia. Ya, untuk menghabiskan kitab suci 1 tahun, saudara, selesai. Ya gitu. Kalau ada komitmen begitu ya, 3 bulan juga beres loh. Jangankan 1 tahun, saudara. Wah, dilewat, saudara. Langsung ini 2 nih. 2 baris dibacanya. Setengah tahun beres. Gitu. Jadi keinginan itu, saudara. Karena di mana ada keinginan, itu pasti ada jalan. Nah, orang dunia aja tahu, apalagi orang Kristen, saudara, harusnya. Gitu. Jadi kita mau belajar ya, ikut dari teladan Majus. Yang sudah menjalankan perintah Yesus, saudara. Karena kalau sudah komitmen, berarti kita harus siap. Ya toh? Saya komitmen, gitu loh. Ya kamu siap nggak nyangkal diri? Kan gitu pertanyaannya. Gitu. Dari kemalasanmu, ya dari fokus hidupmu yang kadang-kadang melenceng. No. Barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri. Dan memikul salibnya setiap hari. Setiap hari, saudara. Itu yang jaga hatimu dengan kewaspadaan itu. Bukan cuma hari Minggu dijaga hatinya. Tidak. Setiap hari kamu harus pikul salibmu itu. Luar biasa, saudara. Di mana penyangkalan diri kita? Adakah? Adakah kita memikul salib mengikut Tuhan? Nah, itu yang benar, saudara. Ya, jadi kalau ada kesulitan, kalau ada problema, jangan, saudara, marah-marah kepada Tuhan. Jangan. Ya, kita introspeksi, kita melihat, kita belajar bersyukur. Tuhan ada rencananya sendiri, gitu. Ya, di dalam setiap apa yang terjadi. Rasa sakit apa yang kita rela pikul di dalam mengikut Yesus, saudara-saudara, itu yang diberkati Tuhan. Ya, bukan dicari-cari. Ya, saudara, jangan dicari-cari. Sakit penyakit segala jangan, bukan dicari. Itu datang sendiri. Saudara. Ya, karena itu salib yang memang kamu harus pikul
untuk hidup dekat sama Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya kita dengan iman yang sederhana juga bisa mempersembahkan hati ini. Apa saudara? Itu kemenyan. Tadi kan mur itu hati, ya. Kemenyan itu apa saudara? Kemenyan itu komitmen kita, gitu, ya. Jadi orang Majus itu kan bawa persembahan kemenyan. Itu apa sih kemenyan itu saudara? Kemenyan itu dipakai di bait Allah. Persembahan itu di kemah suci dulu saudara, sebelum ke bait, ya. Itu dipakai. Jadi kemenyan itu dibakar di mezbah dupa. Di mana mezbah dupa itu ditaruh? Di depan tirai ruang maha kudus. Supaya kalau sudah dupanya dibakar, asapnya itu menutupi mata si imam besar. Jangan sampai mati dia melihat Shekinah. Karena suara itu ada di situ, saudara. Suara Allah itu. Jadi kemenyan itu dibakar di mezbah dupa itu. Di depan tirai yang menutup bait suci. Ruang maha suci, saudara-saudara. Lalu itu alat yang paling dekat dengan kemuliaan Tuhan. Di mana kita mau menghampiri hadirat Dia. Kemenyan itu. Artinya apa, saudara? Kita kalau mau datang ke hadirat Allah itu, sikap hati kita itu gimana? Harus dengan sikap hati penyembahan. Itu dupa kemenyan, saudara, dibakar pagi sore setiap hari. Dan asap itu bukan hanya menutupi mata si imam besar, saudara, tetapi berbau harum. Dan itu naik ke atas, ke surga yang mulia. Luar biasa, saudara. Dan itu diterima oleh Allah. Sebagai ucapan syukur bersama dengan doa-doa syafaat dari imam itu. Maka dengan memberi hadiah kemenyan, saudara, itu berarti menunjuk kepada Kristus itu sebagai apa, saudara? Imam besar kita. Gitu. Yesus itu tidak pernah berdosa, saudara, sehingga ia layak menerima kemenyan itu. Ya, kemenyan itu melambangkan apa? Hidup yang tidak bercacat, saudara. Kita sebenarnya di dalam pengertian tertentu, saudara, bisa mempersembahkan kemenyan seperti orang Majus. Semua kebaikan kita tidak sempurna, saudara, pasti. Ya, komitmen kita di awal juga tidak sempurna. Jikalau kita bandingkan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang sempurna, saudara. Tetapi kitab suci beritahu kita bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam diri kita, saudara. Ya, kita tidak bisa mengambil komitmen, tidak bisa mengambil sesuatu kebaikan apapun, saudara. Pasti ada campuran kejahatannya. Tidak bisa kebaikan itu sampai kepada standar Tuhan yang begitu sempurna. Tidak bisa. Tapi justru itulah, saudara, Yesus masuk ke dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya komitmen kita, perbuatan kita, saudara-saudara, apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Karena apa, saudara? Karena itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Bukan soal yang kelihatan di luar, saudara-saudara. Saudara mengingat seorang perempuan, ya seorang wanita dicatat di dalam kitab suci. Dia begitu mencintai Tuhan, saudara. Siapa wanita ini? Dia membeli minyak narwastu. Saudara masih ingat gak? Ya itu luar biasa loh. Beli minyak narwastu, saudara, itu harganya 1 tahun gaji dia. Lalu dipecahkan, saudara. Ya, bukan botolnya yang sayang, ya. Minyaknya di dalam, saudara. Dan minyaknya dituang di kepala Yesus. Yesus berkata apa waktu itu, saudara? Biarkan dia. Kenapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Loh, kenapa? Tuhan bilang begitu, saudara. Karena dia tahu Maria itu begitu mencintai dia. Dia berikan itu tuh, saudara, dari komitmen hatinya. Dia tabung 1 tahun. Saya sudah 1 tahun saya berikan kepada Tuhan. Itu komitmen dia. Tetapi, saudara, dia waktu itu membawa 1 buli-buli, ya, berisi minyak narwastu itu. Mahal sekali. Itu waktu itu apa, saudara? Yudas yang marah. Kan aneh, saudara, orang ini. Jadi Yudas marah, saudara. Untuk apa pemborosan ini? Dia tanya begitu. Tapi Yesus justru menyuruh, berhenti kamu. Jangan menyusahkan dia. Karena dia telah mengerjakan hal yang indah bagi Tuhan. Dan Yesus menerima hadiah Maria itu dengan senang, saudara. Karena itu keluar dari hatinya yang mencintai Tuhan. Dari komitmen dia itu, saudara. Dari awal Tuhan melihat itu. Apa yang kita bisa komitmen berikan kepada Tuhan, saudara? Untuk tahun yang akan datang.
Waktu kita lebih banyak pakai pikir Tuhan. Lebih banyak dipakai untuk doa, untuk membaca, saudara makin mengenal Tuhan. Sehingga itu menjadi basis dari semua apa yang saudara kerjakan. Ya, saudara makin kenal Tuhan, makin kenal juga kehendak Dia. Makin kenal kehendak Dia, saudara makin beres di keluarga, makin beres di pekerjaan. Itu dasarnya semua. Gitu, saudara, sebetulnya. Jadi, saudara, talenta kita, bakat kita, waktu kita, semua pekerjaan kita, ya, coba komitmen ulang. Ya, memang tidak ada yang sempurna, saudara. Tetapi kalau itu keluar dari hati kita, semua komitmen kita itu, saudara, tidak akan dipandang Tuhan kecil. Itu sesuatu yang besar. Ya, saudara-saudara. Banyak orang lebih kaya bisa kasih lebih hebat daripada Maria. Sebotol minyak kecil itu. Banyak. Tapi Tuhan sangat menghargai. Karena dia komit dari awal. Tuhan, saya komit. Seluruh gaji saya setahun, saya kasih. Itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Ya, itu komitmennya yang kita. Ya, jangan letterluck, saudara, gaji kita dikasih semua. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi komitmen hati kita itu. Itu yang Tuhan tidak anggap enteng. Itu sangat menyenangkan Bapa di sorga. Itu persembahan kemenyan. Ya, dari kita. Yang terakhir, saudara, teladan apa? Selain teladan hati, teladan komitmen, teladan apa lagi yang terakhir? Iman. Ya, iman. Jadi inilah, saudara, yang menunjukkan kepada kita ya bahwa iman itu yang menjadi perbuatan. Gitu di sini dibuktikannya ya. Jadi Yakobus kan sudah bilang, saudara, iman tanpa perbuatan itu mati, kosong adanya. Tidak ada apa-apa. Ya, jadi di bagian ini, saudara, kita dikasih contoh. Ya, kamu lihat tuh Majus. Itulah iman yang menghasilkan perbuatan dari orang-orang Majus itu. Gitu. Jadi kan seringkali, saudara, kita tuh baru mau percaya setelah melihat. Yaitu, berkati saya dulu Tuhan, jawab dulu doa saya, baru saya mau percaya Engkau berkuasa. Nah itu attitude kita lah orang lemah, saudara-saudara ya. Jadi lihat berkat dulu, entah kesembuhan lah apapun itu, baru mau percaya, saudara. Tetapi di sini kita diajar bukan seperti itu. Saudara, justru kita belajar kepada orang-orang Majus itu, mereka percaya kepada Yesus dulu tanpa pernah melihat Dia. Itu luar biasa, saudara. Jadi percaya dulu sebelum melihat. Wah, itu luar biasa. Bahkan mereka percaya, saudara, ketika semua Farisi dan ahli Taurat tidak percaya. Jadi ini ibaratnya semua orang di sekitar kita, saudara, menolak Yesus, kita tetap percaya Dia. Kita tidak ikut-ikutan. Gitu. Padahal Farisi dan ahli Taurat itu kan guru-guru profesional, saudara. Mereka itu akademisi semuanya. Jadi ahli Taurat itu meneliti, menyalin kitab suci setiap hari, saudara, baris demi baris begitu teliti. Jadi manusia itu, saudara, memang di dalam naturnya itu susah percaya kepada sesuatu yang berbeda dari apa yang dia pikirin, saudara. Kan dia mikir, masa anak kecil seperti itu Tuhan? Kan gitu, saudara. Masa sih Tuhan Kau sanggup pelihara saya? Itu kalau dicairkan ke dalam hidup kita itu seperti itu. Saudara, masa Kau bisa pelihara saya Tuhan? Kita kalau pikir-pikir ya saudara, kok bisa nanya seperti itu sama Tuhan pemilik langit dan bumi? Kan gitu saudara. Masa kita itu khawatir ya, Tuhan kamu tuh bisa gak sih melihara hidup saya gitu? Kalau saya berhenti pekerjaan ini gitu. Karena keharusan ya, kita pindah kerja ke lain kerja. Bisa nggak? Saya dulu waktu mau masuk jadi hamba Tuhan juga nanya begitu, saudara. Itu bukan karena uang, bukan, saudara. Itu karena kefasihan lidah saya di dalam berbicara, saudara. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Yakub, kamu mau tidak masukkan kakimu ke air Yordan itu? Baru kamu akan melihat kuasaku bekerja. Itu. Kamu jangan pengen lihat kuasaku dulu kerja. Masukkan kakimu. Sungai itu terbelah. Do you want to do that? Saudara-saudara. Tuhan ingin selalu melihat. Itu iman kita tuh di mana. Kamu percaya, jalankan. Masakan kamu tidak percaya kepadaku? Pencipta langit dan bumi itu.
Masakan kamu khawatir hal-hal yang kecil seperti itu? Saudara, di mana imanmu? Dia tanya itu selalu kepada kita, saudara. Anak kecil seperti itu kok Tuhan? Gitu kan begitu, saudara. Tapi itulah yang diteladankan Majus. Mereka percaya kepada Yesus ketika melihat dia sebagai anak kecil. Saudara, anak kecil itu kan bukan bisa loncat-loncat gitu ya, bisa terbang, saudara. Bukan loh. Di pangkuan Maria. Berarti itu lemah seperti bayi yang lain, seperti anak yang lain. Butuh kasih sayang, butuh perawatan. Kok bisa dia Allah? Bisakah kita pergi ke Bethlehem, saudara, melihat kemuliaan Tuhan itu? Di dalam sesuatu kehinaan, keterbatasan seperti itu. Sama, saudara. Keterbatasan apa sih di dalam hidup saudara itu sama. Lihatlah berkat Tuhan ada di situ. Lihatlah pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ada di situ. Jalan terus ikut Tuhan. Saudara-saudara. Dia sebagai anak kecil di pangkuan Maria. Tapi mereka melihat Yesus. Percaya kepada dia. Sebagai Raja dan Juru Selamat. Itu iman Majus. Luar biasa, saudara. Padahal di pikiran kita manusia, saudara. Anak kecil yang ada di pangkuan Maria itu lemah. Ya kan gitu. Itu sederhananya luar biasa, saudara. Mana mungkin dia raja. Gitu kan. Lebih baik saya percaya kepada Herodes. Yang sudah benar-benar nyata saudara raja yang berkuasa di situ. Kan gitu. Tetapi kitab suci itu kasih kita tawaran, saudara. Ya. Saudara mau percaya kepada Herodes atau kepada Yesus? Herodes itu mewakili semua orang tuh yang saudara andalkan di dunia ini. Backing-backingan itu. Nggak ada itu, saudara. Apakah saudara mau percaya kepada Herodes atau kepada Yesus? Herodes yang memerintahkan bunuh anak-anak yang tidak bersalah itu. Tetapi Yesus justru mengorbankan dirinya untuk manusia berdosa. Yang satu justru begitu kejam, yang satu begitu penuh belas kasihan. Yang mana? Jangan sampai salah saudara, mata kita itu memandang di dunia ini. Herodes itu kejamnya luar biasa saudara, meskipun kuasanya luar biasa juga. Dia bunuh 300 pegawai istana, istri sendiri dibunuh saudara. Mertuanya dibunuh. Dan 3 orang anak dibunuh. Jadi kejamnya itu saudara, dia tidak sadar kuasa yang dia punya itu dari Tuhan. Dia bisa main hakim sendiri, bunuhin semua itu, saudara. Tapi ya itulah, manusia di dunia ini seringkali lebih pilih percaya kepada Herodes, saudara. Kepada orang-orang seperti Herodes yang punya kuasa, yang kelihatan. Gitu. Yang bisa bikin usaha kita lancar, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata Majus itu percaya kepada Yesus yang masih anak-anak itu. Mereka tidak lihat ada satu anugerah besar di situ. Tidak ada, saudara. Tidak ada kuasa. Tidak ada pameran mujizat. Sederhana di pangkuan mamanya. Dan yang luar biasa mereka menyembah dia. Aduh, luar biasa, saudara. Ini puncak iman mereka. Menyembah Yesus yang masih anak-anak itu. Nah, saudara, ya, jadi saudara renungkan lagi bagian ini. Tidak mungkin bisa dikhotbahkan mendetil. Tapi spiritualitas kita itu dibangun di sini. Ya, jikalau kita itu menjadi orang rohani, saudara, belajar spiritualitas kerohanian itu seperti ini. Puncak iman mereka itu tidak dipengaruhi sekeliling, saudara. Mereka tidak perlu lihat mujizat, tidak perlu dengar pembicaraan orang. Mereka tidak perlu lihat apapun, saudara, selain anak kecil di depan dia. Yang bergantung kepada mamanya. Tapi saat itu mereka percaya bahwa mereka melihat juru selamat dunia. Itu yang luar biasa, saudara. Dan mereka sujud menyembah dia. Saudara, di dalam kitab suci ada iman dicatat. Mirip seperti iman orang-orang Majus ini. Bahkan sama, saudara-saudara. Tapi tidak ada iman yang dicatat melebihi mereka. Yang pertama, saudara-saudara, iman yang dicatat sama itu di perampok itu. Itu sama-sama melihat sekeliling itu sudah hopeless, saudara. Itu perampok itu. Iya toh? Orang di bawah sudah malah teriak-teriak, menghina. Kalau kamu Tuhan, coba dong turunkan dirimu.
Jadilah, coba buktikan kuasamu di mana. Itu perampok tuh, bayangkan saudara, sudah mau mati sebentar lagi. Dia mendengar suara olok-olokan itu saudara. Kepada orang yang sekarat itu di pinggir dia. Yang mengolok Yesus, teriak-teriak menghina dia. Saudara, tergantung, tidak berdaya, berdarah-darah seperti itu. Tetapi perampok itu melihat Yesus dengan iman dan menyebut dia Tuhan. Itu spiritualitas kita, saudara. Diukur di situ. Tidak ada anugerah, saudara, waktu itu yang diberikan. Ya, dia tidak ada, oh bebaskan perampok itu, kasih dokter yang baik, tidak ada. Tidak ada yang menarik, mempengaruhi dia. Ya saudara, tetapi mau terima Yesus. Bagaimana Tuhan bekerja kita tidak ngerti. Ya saudara-saudara. Dia melihat kehormatan melalui sengsara. Dia melihat kemuliaan melalui kehinaan. Yesus yang telanjang saudara di atas salib itu. Itu mempermalukan sebetulnya saudara. Ya, itu sebab di kitab suci itu ditulis kebodohan bagi orang percaya kepada orang yang telanjang itu. Saudara, Yesus yang telanjang, yang malu, yang miskin, yang tidak ada kemuliaan apa-apa. Kalau dilihat dari mata fisik kita, aduh begitu memalukan. Bodohlah orang yang percaya. Tetapi mata rohaninya melihat kemuliaan terbesar di dalam alam semesta. Itu kerohanian yang kita mau, saudara. Semacam itu. Bukan yang dibatasi. Sama juga dengan gembala. Ketika melihat Kristus di dalam diri bayi. Lebih kecil lagi daripada anak itu yang dilihat maju, saudara. Dibungkus dengan lampin, kain putih itu. Saudara-saudara. Itulah justru orang-orang itu yang bisa melihat dengan mata rohaninya. Justru yang diberitahu terlebih dahulu oleh Tuhan. Bukan Farisi dan ahli Taurat itu, saudara. Justru orang yang miskin seperti itu. Jangan takut, aku memberitakan kesukacitaan yang besar kepadamu. Tentang juru selamat. Iya, mereka bisa lihat itu. Sama juga saudara, orang Majus itu melihat dengan mata rohaninya seorang anak kecil yang dipangku wanita miskin adalah Raja dan Juru Selamat Kristus Yesus. Lalu menyembah dia. Bahagialah saudara, mereka yang mempunyai iman seperti Majus. Ini jenis iman yang sangat Tuhan sukai. Iman yang ditunjukkan lewat perbuatan. Dan kelakuan mereka dicatat di dalam kitab suci. Diceritakan generasi demi generasi, saudara, di hari Natal. Majus. Orang kafir yang dikasihani Tuhan. Orang Majus punya iman yang besar, saudara. Mereka menunjukkan imannya lewat kelakuan mereka. Ini contoh bagi kita yang belum pernah melihat Yesus. Kita juga belum pernah melihat dia. Sama. Nah, ini dilambangkan kalau kita mau kasih pemberian itu dengan emas, saudara. Apa itu emas? Itu iman. Gitu. Kita di dalam pengertian tertentu, saudara, kita itu yang lemah, yang kecil ini dengan iman yang sederhana, saudara, bisa berbuat seperti Majus itu. Mempersembahkan hadiah yang besar kepada Tuhan. Berupa emas. Apa itu, saudara? Iman. Kenapa? Karena mereka mengakui dia sebagai Raja. Dan menyembahnya. Kita bisa datang kepada Tuhan, saudara, dengan emas. Ya, yang melambangkan saudara-saudara barang-barang yang mulia di kerajaan itu. Ketika kita datang kepada Yesus, berikan emas itu. Artinya apa? Kita percaya kepada dia. Kita mau sandar dia sepenuhnya. Bahwa Yesus, engkaulah Rajaku. Engkau punya hak memerintah atas hidupku. Aku diselamatkan bisa melayanimu sebagai Raja. Kristus Yesus. Saudara, kita persembahkan emas dengan berkata, Tuhan, aku ini hanyalah hambamu. Engkaulah Tuanku. Engkaulah Rajaku. Aku hanyalah anggota kerajaanmu. Engkaulah Raja, pemimpinku. Pimpin hidupku. Tuntunlah tanganku. Aku mau belajar lebih mengenalmu ya Tuhan. Supaya aku bertumbuh lebih di dalam iman. Secara kerohanian. Makin percaya kepadamu. Makin melayani Tuhan. Saudara, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Seluruh hukum Taurat itu kan disimpulkan dengan kasih, saudara.
Dan kasih itu berarti memberi. Saudara, Kristus itu Allah sudah memberikan teladannya bagi kita. Ya, dia sudah memberikan hadiah yang begitu besar, saudara. Dengan menyerahkan anaknya. Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan Yesus, saudara? Kalau kita mengerti, saudara, kasih itu berarti memberi. Sehingga kita mengambil sesuatu, saudara-saudara, dari diri kita yang paling berharga. Ya, lalu kita mau berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kan begitu ya, saudara. Tetapi Tuhan itu tidak pernah butuh apapun. Itu, saudara. Tuhan butuh apa? Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita. Jadi apa yang Tuhan mau, saudara, dari diri kita? Ya diri kita sendiri. Itu. Keseluruhan hidup kita, saudara. Tuhan itu tidak pernah membutuhkan emas, kemenyan, mur, yang materi, berupa materi-materi itu. Jikalau Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, saudara, untuk menyelamatkan kita. Apa yang kita bisa balas? Ya, memberikan kepada Dia. Marilah saudara, di hari Natal ini kita diingatkan. Hidup lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus. Seperti Majus. Ya, kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Ada penyangkalan diri, ada pikulan salib. Yang pertama, berikan hati kita kepada Dia. Ya. Setelah Natal ini di tahun yang baru, berikan waktu, tenaga kita, uang kita, saudara, fokus kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Yang kedua, komitmen kita, saudara-saudara, kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Di dalam kita membaca kitab suci, kita berdoa, kita mau hidup suci, tinggalkan dosa. Yang terakhir, ketiga, iman kepada Tuhan. Lebih sandar kepada Tuhan dari sebelum-sebelumnya. Maukah saudara? Puji Tuhan.